Setelah kembali dari Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerima laporan tentang ancaman baru dari perbatasan utara. Suku-suku Kristen di bawah kekuasaan Romawi mendapat hasutan dari kaum Yahudi dan musyrikin. Mereka mulai mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk menyerang Madinah. Untuk memastikan kebenaran laporan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 15 orang sahabat untuk menyelidiki situasi di perbatasan Syam. Mereka bukan pasukan perang, hanya sekelompok kecil utusan yang ingin melihat keadaan. Namun, mereka tidak pernah kembali. Ke-15 orang tersebut mencoba berbicara dengan penduduk setempat, menjelaskan bahwa Islam bukan ancaman, melainkan membawa kedamaian. Rupanya, upaya mereka dijawab dengan hujan panah. 15 melawan ribuan, namun tak seorang pun melarikan diri. Mereka bertempur hingga gugur, satu persatu. Berita ini mengguncang Madinah. Beberapa bulan kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang utusan bernama Al-Harts untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi atau kepada pemimpin Ghassan yang merupakan penguasa bawahan Romawi. Tetapi saat ia sampai di wilayah Mu'ta, ia ditangkap oleh Syurahbil, pemimpin Ghassan. Tanpa ampun, ia diikat dan dibunuh. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tahu bahwa perang tidak bisa dihindari. Maka, untuk pertama kalinya, beliau mengirim pasukan Muslim untuk menghadapi Romawi. Pasukan yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 3.000 orang, dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Beliau memberikan instruksi yang jelas. Zaid bin Harisah akan berdiri sebagai panglima, diikuti dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Seorang Yahudi yang mendengar keputusan ini berkata, "Jika Muhammad benar-benar seorang nabi, maka ketiga panglima ini pasti akan mati di medan perang. Tuhan tidak pernah salah dalam firman-Nya." Zaid bin Harisah mendengar ucapan itu dan dengan lantang balik menjawab, "Tidaklah penting apakah aku akan kembali hidup atau tidak. Yang pasti, Muhammad adalah utusan Allah." Ketika mereka tiba di perbatasan Syam, pasukan Romawi telah berkumpul dengan 100.000 prajurit, ditambah 100.000 dari suku-suku Kristen Arab. 200.000 melawan 3.000, ketimpangan yang tak terbayangkan. Para sahabat mulai ragu. Mereka berdiskusi, apakah mereka harus kembali ke Madinah dan meminta bala bantuan. Di saat semua masih dalam kebimbangan, Abdullah bin Rawahah berdiri dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Saudara-saudaraku, kita tidak pernah berperang karena jumlah kita lebih banyak. Kita berperang karena kita memiliki iman. Jika kita kalah jumlah, apa salahnya? Kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, kemenangan atau mati syahid. Keduanya adalah kemuliaan." Semangat itu membakar pasukan muslimin. Di barisan terdepan, Zaid bin Harisah memimpin dengan gagah berani.
Ia menerjang musuh tanpa takut. Namun, pedang dan tombak Romawi terus menyerang dari segala arah. Akhirnya, Zaid syahid di medan Mu'tah. Akan tetapi, panji perang tidak jatuh. Ja'far bin Abi Thalib segera mengambilnya. Melihat pasukan Muslim semakin terdesak, Ja'far turun dari kudanya. Ia memotong kaki kudanya sendiri, pertanda bahwa ia tidak akan mundur. Ia bertarung dengan gagah berani hingga tangan kanannya terpenggal. Ia segera berganti memegang panji dengan tangan kiri. Tangan kirinya pun terpenggal. Namun ia masih memegang panji itu dengan lengan atasnya, menekannya ke dadanya, hingga akhirnya tubuhnya pun rubuh. Abdullah bin Rawahah bergegas menyelamatkan panji Islam. Ia mengambil panji itu dan bertempur dengan semangat yang sama. Namun, akhirnya ia pun gugur. 3 panglima, 3 pahlawan, 3 syahid. Dalam situasi genting, kaum muslimin memilih Khalid bin Walid sebagai panglima. Dengan cepat, ia mengatur ulang pasukan. Ketika fajar menyingsing, pasukan Romawi melihat susunan baru ini dan mengira bala bantuan telah tiba. Mereka mulai goyah. Khalid memanfaatkan situasi ini untuk menarik mundur pasukan dengan taktik bertahap, memastikan bahwa kaum muslimin tidak dikejar atau dihancurkan. Akhirnya, pasukan Muslim berhasil kembali ke Madinah dengan selamat. Rasulullah SAW telah mengetahui peristiwa di medan perang melalui wahyu. Di masjid, beliau berkata dengan mata berkaca-kaca, Zaid memegang panji, lalu ia gugur. Kemudian Ja'far mengambil panji, dan ia pun gugur. Lalu Abdullah bin Rawahah memegang panji, dan ia juga gugur. Setelah itu, panji dipegang oleh seorang dari pedang-pedang Allah, dan akhirnya kemenangan pun datang. Sejak saat itu, Khalid bin Walid mendapat gelar pedang Allah yang terhunus. Pasukan Muslim tidak mundur meskipun jumlah musuh jauh lebih besar. Mereka yakin bahwa kemenangan atau syahid adalah jalan mulia. Khalid bin Walid tidak memenangkan pertempuran, tetapi ia menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. 3.000 melawan 200.000, tetapi Islam tetap bertahan. Maka jihad bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang keyakinan. Mu'tah adalah sebuah medan kemenangan keimanan, keberanian, dan pengorbanan.